Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan menonton anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2025 adalah Summer Pocket. Ya, bisa dibilang episode kemarin benar-benar bagus banget. Jadi masih di rute Kamome. Jadi intinya kita benar-benar liatin bagaimana perjalanan mereka gitu kan sampai ketemu kapal bajak laut gitu. Dan ya sangat gula banget, wholesome banget. Jadi nunjukin bagaimana development couple mereka gitu kan, walaupun emang nggak sampai yang ke romansa ya, tapi gue nggak tahu sih nanti kedepannya kayak gimana. Tapi yang jelas tujuannya cuma satu ya kan, ingin mencari harta karun gitu kan. Dan kebetulan emang sudah di akhir gitu kan kalau mereka ketemu kapal bajak laut. Tapi makanya gue pengen tahu nih apakah nanti bakal lanjut ke rutenya Kamome gitu kan. Kan katanya kan masih ada rutenya Kamome kan, dan gue juga masih penasaran sih kenapa akhirnya Kamome melihat ada kapal bajak laut dan apa sih isinya gitu sampai akhirnya dia harus tahu, apa bisa bilang kita harus sampai ke sana gitu, apa yang dicari di sana gitu kan. Jadi gue pengen tahu gitu kan, jadi apakah masih ada cerita lagi di rutenya ini atau mungkin bakal masuk ke cerita baru. Jadi makanya gue juga nggak tahu seperti apa bayangannya. Udah, gue pengen masuk ke episode baru dari Summer Pocket. Let's go. Oke, langsung aja ke episode baru dari Summer Pocket. Langsung aja. Oke. Oh, nggak ada opening. Nggak ada opening. Berarti ini ceritanya bakal panjang nih ya kan. Oh, nice dia. Oh, soal ingatan dengan... Oh gitu? Maksudnya? Hmm, menurutku kau apa nih? Aduh, duh, duh, duh. Bye bye. What? Loh. Kok jadi... Lah, 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 lah. Anjing hilang, men. Lah, lah, lah. No. Lagi... Oke. Tiba-tiba ada AO sama yang lain nih, ya kan? Oh iya, ketemu akhirnya. Waduh, tiba-tiba hilang anjir, kaget gue. Buat nyalain. Iya, iya. Nah, kan bener. Iya, bener. Lampu. Nah, loh. Oke, kita penasaran sih. Itu isinya apa ya kan? Gak mungkin kotak koper kosong gitu kan? Kenapa aja? Naruto. Enggak kok. Iya. Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada ya. Baju-baju ganti ya. Pasti ada. Oh, buku ya. Higienekus. Enggak, kok bisa hilang gitu loh. Itu doang gue nge-freeze gue. Selama ini kamu itu apa? Bukan manusia?
Itu dia yang tanya ke gue. Oke, kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu gue juga. Jam ah, oke. Sampai di situ. Nggak lanjut lagi. Yang jauh dari pulau utama. Update pribadi ya. Bujuk kecil sih, nggak gede lah. Anjir, bingungin anjir. Gak tau udah jadi kupu-kupu gitu. Ini kayak apa ini kan? Nah, ibunya kah? Ibunya kah? Ibunya kah? Miliknya? Oke. Kusimasagi. Ibunya berarti. Iya bener. Iya iya. Iya bener bener. Oh, oke oke. Tuban dan hewan. Oke. Make sense sih. Hmm, tapi dia tidak bisa gimana? Oke. Karena bukan. Hmm. Sebagai tokoh utamanya. Oke. Hmm. Hmm. Terus, iya. Oke. Memesannya. Oh. Wah, itu udah di script ya dari awal ya. Waduh. Waduh. Iya, dikunci. Nah loh, itu. Gue juga penasaran sih. Makanya gue bilang, sampai di sana tuh harusnya ada sesuatu kan. Jadi, iya apa gitu loh. Nah ini kali ini nih ya kan.
Pasti ada isinya. Ini juga punya 10 orang. Oke. Surat semua itu. Hmm. Hmm. Oh, oke. Enggak, enggak. Apa pulang? Apa beneran pulang? Apa gimana? Kayaknya, oh iya bener, iya. Jadi kayak ngirim-ngirim barang, ya kan? Hmm. Ada satu surat lagi ya. Oke. Apa kamu iya anjir bener. Takutnya mati anjir. Oh iya, oke. Bapaknya meninggal kan. Karena penyakit yang sama. Oh, turunan berarti. Oh, what? Lagi, oke. Kok bisa? Waduh, bingung kan lo? Gua aja. Jika kita, sumpah gue langsung, iya, betul, betul. Ya, pertanyaan gue, kamu masih hidup kan di Finland? Bilangnya sih ibunya sih katanya ini sih di Finland kan. Hidup enggaknya gue nggak tahu, tapi bapaknya udah nggak ada gitu. Jadi lihat dulu deh. Nah lo, ini beneran apa enggak nih? Aku bingung gue. Ini asli ya? Ini yang asli ya? Apa gimana nih? Lupa segalanya.
Ah, oke. Ya kenangan yang hanya jangan berkutik-kutik menjadi kenyataan. Ya novel itu. Hmm. Hmm. Nah, sekalinya. Hmm. Ya, ya ya meninggal dong. Ya, pasti ya kan udah ketebak. Set dah. Melty coy. Kabuh. Harusnya udah ini sih. Kan. Berarti berarti tadi mimpi sih. Atau emang udah. Oh, iya bener. Mm-mm. Iya, gua nggak tahu. Mm. Kita lihat apakah hmm, iya kan dibilang udah ketebak tadi pas di mimpinya. Oke.
Iya, di alam sana ya kan. Habis. Nani? Oke. Oh, oke. Jadi destinasi ya. Itu iya, jadi destinasi. Hmm. Barasi. Paling gambar Igenikonya kayaknya. Kayaknya gambar Igenikonya sih kayaknya. Ah iya bener ya kan. Mm-mm. Iya. Hanya si Tahiri yang bisa lihat itu kan. Wah gila sih. Hmm, berarti benar-benar menghantui ya. Oke, apakah apa next rutenya Umi ya kan? Dulu, hilang juga anjir. Lagi mana anjir? Lebih. Ah, hai. Lah, cinta. Kapten Igenitus. Lah, tadi oke, oke. Ya elah, sweet banget sih. Wow. Habis. Otomatis ya, habis. Best banget. Bro, ini baru rute kamu Melo, bro. Ah, gila. Gue mau nangis nggak bisa, men. Karena emang
semua terjadi begitu cepat dan cepat gitu kan, bener-bener ternyata jadi udah cepat banget gitu loh. Tahu-tahu udah ada kejadian seperti ini, terus ternyata kita diliatin bagaimana langsung berubah 360 derajat kalau ternyata kamu itu udah nggak ada men gitu. Jadi ya episode 6 ya kan dari Summer Pocket ya, ini 10/10 sih menurut gua, ini layak banget kasih 10/10 dari gua gitu kan untuk episode ini, karena emang di luar dugaan sih. Maksudnya gini ya siapa sih yang ngeduga gitu loh, siapa sih yang ngeduga kalau ternyata Kamome itu memang lebih tepatnya apa yang terjadi pada Hairi pada saat itu ya kan, lebih tepatnya 3 episode yang sudah jalan ini di rutenya Kamome gitu kan, ternyata Kamome itu udah nggak ada men. Jadi bisa dibilang make sense sih kalau misalkan ternyata ibunya ngomong gitu. Ibunya bilang kalau sebelum tepat musim panas datang pada saat itulah ibaratnya gitu kan, itu Kamome udah nggak ada gitu kan, yang artinya adalah Kamome itu bisa bilang apa yang terjadi pada Hairi sekarang ini atau ketika bersama dengan Kamome ini adalah hantu gitu loh. Ya nggak bisa bilang hantu juga sih, maksudnya kayak semacam arwah yang emang ingin menuntun Hairi agar Hairi itu bisa menempati atau bisa menemani dia lah ketika berpetualang bersamanya gitu kan. Kan ya sekali lagi kan 10 tahun men, 10 tahun dipegang janjinya gitu kan agar bisa ditepati. Pada akhirnya ya Kamome sendiri juga nggak bisa nempati gitu loh. Maksudnya nggak bisa nempati karena emang pada saat itu Kamome udah nggak ada gitu kan. Nah makanya di sini ada Hairi gitu kan, yang secara emang masih hidup gitu kan, masih hidup dan disinilah Hairi benar-benar dituntun sama Kamome untuk mewujudkan mimpinya gitu kan. Jadi makanya mimpinya si Kamome terwujud, berpetualang bersama gitu kan, dan diakhiri dengan sebuah momen yang cukup manis antara Kamome dengan Hairi, walaupun itu cuma ilusi ya. Jadi aduh gila sih, merinding gue mau ngomong nggak bisa, mau ngomong panjang nih kayak nggak bisa nih karena saking takutnya gue sama sesuatu yang ya you know lah gitu. I know emang Jun Maeda tuh emang bikin sesuatu yang emang selalu begini lah ininya apa namanya arahnya tuh pasti kalau nggak ke sedih drama, kalau nggak sedih ke drama romance, pokoknya gini, sedih drama romance ya kan. Lu dibikin ketawa dulu di awal dan akhirnya langsung dijatuhin seperti turun seperti dijatuhin dari jurang dan bang langsung hilang gitu. Jadi ya itu emang khas banget Jun Maeda sih. Jadi yang gua nggak sangka gini aja sih, yang gua nggak sangka kan kayak nggak ada angin nggak ada hujan men. Maksudnya gini loh, kalau gue berkaca pada Renai Floops deh ya kan, Renai Floops itu kan emang dari awal kan emang kelihatan ya kalau mereka ini kan emang hidup di dalam dunia yang zaman apa ya, zaman masa depan lah gitu kan, dimana semua tergantung pada AI apalah gitu kan. Jadi kayak kita tahu kalau ternyata berarti heroin utamanya ini ternyata nih adalah AI gitu kan. Jadi kayak udah di spill dulu gitu loh di awal, jadi kita tahu kalau di awal itu emang ini pasti nggak beres nih, ini ada sesuatu yang nggak beres nih gitu kan. Jadi dikasih ini dulu lah, dikasih ancang-ancang dulu lah sebelum akhirnya kita dikasih tahu kalau ternyata ada apa ya, ada sebuah ingatan yang mungkin MC lupa gitu kan. Nah makanya di sini beda sama beda di Summer Pocket gitu kan. Jadi Summer Pocket tuh kayak apa sih, kayak kamu datang gitu kan dari pulau datang seperti tamu gitu kan, tahu-tahu ngajak main Hairi, dan ketika tahu ternyata kamu itu udah nggak ada, serem men gitu loh. Jadi kayak nggak ada tanda gitu, kayak nggak ada tanda-tanda kalau kamu itu ternyata udah nggak ada tanda-tanda. Kalau makanya gue bilang tadi kan pas di awal-awal kayak kok tiba-tiba kamu jadi kupu-kupu gitu loh. Maksud gue gini men, pikiran gue sih tadi kesini sih, tapi pikiran gue sebelum akhirnya gue menjudge kalau Kamome udah nggak ada. Jadi pikiran gue, apakah jangan-jangan Kamome ini sudah jauh di sana gitu kan? Maksudnya jauh di sana tuh maksudnya bukan meninggal ya. Jadi gue belum bisa menyimpulkan kalau itu meninggal. Jadi kayak sebenarnya dia udah canggih lah gitu kan, pakai AI apa gitu kan, yang akhirnya kayak
apa sih itu, kayak ini loh, kayak di Atri kemarin gitu loh. Jadi dibikin sebuah kayak program gitu kan, kalau misalkan nanti lu bakal ketemu dengan kamu yang sudah nggak ada wujudnya, tapi di situ kamu sebenarnya jauh di sana lagi ngontrol gitu loh. Jadi kayak Atri persis gitu loh. Kalau lu nonton Atri deh di episode terakhir, itu kan Atri kan dikasih sebuah ini kan, kayak dikasih sebuah kayak apa sih namanya tuh, kayak apa sih kalau bahasanya tuh, bukan bayangan, apa sih namanya tuh, kayak ya kayak AI ya. Jadi kayak semacam program yang dibuat agar kita seperti ngomong sama Atri gitu kan. Nah itu gue pikir bakal ke situ. Jadi Atri apa kamu di sana tuh lagi ngendalin itu gitu loh. Jadi gue pikir begitu, tapi ternyata di sini ya vibes-nya sama, tapi bisa dibilang ya kalau kita tahu kalau Atri kemarin kan emang udah langsung anggapannya kayak kita dilihatin kalau emang Atri itu udah nggak ada lah gitu kan. Kita udah tahu dari awal kalau Atri itu udah nggak ada. Tapi kalau tadi di kamu di Summer Pocket kayak kita benar-benar dikasih sebuah surprise kalau ternyata si Kamami itu udah nggak ada dari awal kayak gitu. Beda sama Atri. Kalau Atri kan kita udah diliatin kan dari awal sampai akhir. Kalau Atri itu nggak ada itu di akhir gitu kan. Baru dikasih sebuah ingatan gitu kan. Ke siapa namanya itu, ke Tsukasa ya gitu. Gue lupa nama MC-nya. Tsubasa apa Tsukasa sih? Subaru ya masih Subaru gitu. Natsuki kok Subaru sih, masih Natsuki gitu kan. Nah makanya ini tahu-tahu kamu udah nggak ada aja gitu. Dari awal emang dari nggak ada. Jadi pokoknya yang ketemu dengan Hairi pada saat ini adalah hantunya gitu. Waduh, merinding gue sampai sekarang. Jadi kayak gimana ya? Kayak takut gue nanti kalau ketemu dengan karakter lainnya seperti apa. Karena you know lah gitu kan, ketika tadi lu lihat sendiri dah gitu kan, ketika tadi ada sesuatu yang seperti itu, ternyata Umi juga begitu gitu. Umi-chan tadi kan yang si bocil gitu kan, itu juga hilang. Nah itu apakah sebenarnya Umi juga nggak ada? Nah itu kan itu juga jadi misteri juga kan. Jadi nggak tahu nih Umi ini sebenarnya udah nggak ada apa enggak nih, karena tadi ketika jadi kupu-kupu seolah-olah nih kayak wah jangan-jangan nih dia adalah orang yang nggak ada juga nih kayak gitu. Cuman kita dulu yang tahu nih, sebelum akhirnya nanti si siapa namanya, si Hairi tahu sendiri di ceritanya gitu kan. Jadi kayak kita tuh kayak di-spill banget kalau Umi tuh ternyata emang udah nggak ada gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang nonton atau mungkin teman-teman yang main gamenya isi di komentar ya, apakah sebenarnya Umi itu ada ceritanya sendiri atau emang sebenarnya Umi itu kayak di skip, ngerti nggak lo? Maksudnya gini, kan ini kan rutenya Kamome, ya kan? Ini kan rutenya Kamome. Jadi Umi itu sebenarnya ada ceritanya. Tapi karena emang mereka mengejar sesuatu, makanya Umi di skip. Jadi toto udah Umi nggak ada aja gitu, ngerti nggak? Jadi kayak seolah Umi itu udah nggak ada. Kita dilihatin kalau Umi itu sebenarnya tuh adalah hantu juga gitu. Jadi ya, I don't know. Jadi seperti apa nanti, apakah Umi nanti bakal ceritain juga apa enggak gitu. Mungkin bakal ceritain mungkin di flashbacknya kali ya, tapi nggak sampai akan berada di ceritanya Hairi gitu loh. Nyambung nggak? Jadi kayak Umi mungkin tidak akan cerita bareng dengan Hairi, tapi nanti bakal ceritain sama bibinya mungkin gitu kan tentang Umi itu sendiri gitu. Jadi nggak tahu nanti mungkin bakal di bakal di wih batuk wih sampai teman-teman abis ini biar kata kalau teman-teman tahu isi di komentar aja pokoknya, oke. Dan terus yang ketiga soal teman-temannya akhirnya tidak kelihatan sama sekali, tidak kelihatan. Teman-teman lebih tepatnya teman-temannya kamu benar-benar nggak diliatin. Tadi lu sendiri lah, tadi kan anggapannya tadi ketika Hairi ngirim surat gitu kan, teman-temannya datang. Tapi yang terjadi malah ketika tadi gue lihat, tapi mungkin gue yang miss kali ya, gue nggak tahu yang gue miss atau mungkin gue yang nggak lihat. Kayaknya nggak ada teman-temannya sih tadi, dan teman-teman yang berpetualang sama si Kamome, jadi nggak ada di situ. Kalau misalkan memang ada, mungkin gue yang miss gitu kan. Jadi mungkin tadi ada pada saat mereka foto-foto di wisata terbaru lah gitu kan, wisata terbaru kapal bajak laut ini gitu kan. Jadi makanya isi di komentar juga, mungkin gue yang salah atau mungkin gue salah lihat, isi di komentar. Oke, apakah memang teman-temannya tadi ada cuman gue nggak lihat, atau mungkin teman-temannya emang nggak ada gitu. Jadi isi di komentar juga. Nah yang keempat soal penyakit. Ini kalau menduganya gue, ini penyakitnya nih kayaknya emang lebih ke ini sih. Tadi kan penyakitnya kan nggak dijelasin kan. Gue pastiin tadi di subtitlenya, gue bener-bener merhatiin banget tadi subtitlenya. Itu nggak tahu kalau di fansub lain, tapi gue ngeliat di fansub ini
gue bener-bener detail banget ngeliatin di subtitle sampai akhirnya gue lihat tadi kan dia apa kayak semacam apa sih namanya tuh nggak kuat ketika berdiri, terus juga gampang lemes ya kan, terus juga bapaknya juga udah bisa dibilang nggak ada juga gitu kan, karena emang punya penyakit keturunan gitu kan. Gue menduga nih kayaknya sama kayak penyakit Kaori sih, anemia aplatik kayaknya. Tapi kalau misalkan salah gue isi komentar ya. Jadi kayaknya sih mengarahnya ke sana. Kenapa? Karena ciri-cirinya mengarahnya ke sana gitu loh. Jadi kalau tipikal anemia aplatik tuh kayak dia tuh cepet capek ya kan, terus tahu-tahu drop aja gitu loh. Jadi itu juga penyakit keturunan juga gitu loh. Dan itu jarang ditemui. Lebih tepatnya jarang ditemui kasus itu hingga akhirnya mereka percaya kalau di luar negeri itu adalah solusinya gitu loh. Nah sama aja kayak penyakit-penyakit yang langka lagi nih. Kita punya mindset gitu deh ke rumah sakit yang menurut kita tuh keren lah gitu kan. Contoh lah misalkan kayak ada penyakit misterius gitu kan di Indonesia gitu kan. Terus ternyata nggak bisa disembuhin nih, pasti kan dibawanya ke luar negeri kan. Mungkin alat di luar negeri tuh lebih canggih gitu kan. Jadi makanya feeling gue nih, kalau mereka sampai akhirnya berobat atau lebih tepatnya kamu berobat ke Finlandia, gue menduga ini penyakit langka gitu. Jadi artinya bisa jadi itu anemia aplatik gitu. Karena kalau dibilang diabetes ini tuh kayak nggak mungkin banget ya. Kayak diabetes atau mungkin kayak kayak penyakit biasa gitu kan, tuh kayak nggak mungkin. Ini pasti penyakit langka gitu. Feeling gue anemia aplatik gitu. Jadi lu cari di Google aja lah anemia aplatik tuh kayak gimana. Sama seperti penyakit yang dialami oleh Kaori Miyazono, Shigatsuki Mino Uso gitu. Gue menduganya ke sana gitu. Tapi kalau anemia aplatik kan sampai operasi kan. Ya feeling gue di Kamome juga begitu. Artinya operasinya dia tuh nggak berhasil kayak gitu. Mungkin nggak diliatin pada saat itu. Kalau misalnya diliatin mungkin gue makin nangis sih, tapi nggak tahu. Maksudnya you know lah gitu kan, waifu sih nanti dia gitu loh. Kalau sampai kita diliatin, kalau sampai dia bener-bener gini nih, maksud gue tuh udah cukup trauma dengan apa yang dilihat sama Kaori gitu kan. Kaori kan akhirnya kan kita nggak diliatin kan, maksudnya walaupun emang diliatin sedikit, tapi kalau sampai diliatin banget kan gue kejer banget main nangisnya main. Kalau sampai ketika gue waktu ongoing ngeliat Shigatsuki Mino Uso tuh bener-bener kejer banget gue ketika baca surat dari baca surat dari Kaori kalau ternyata Kaori itu mencintai si Arima gitu kan, sampai baca surat. Nah kurang lebih tadi apa yang dilakukan oleh Hayuri itu mirip gitu loh. Cuman bedanya kalau kita kayak sempat blank dulu nih ketika tahu ternyata Kamome itu ternyata adalah hantu. Tapi kalau Kaori kita kan benar-benar dibuild dari awal sampai akhir kayak gitu. Jadi gue pengen nangis kejer banget itu ketika Kaori yang pada bikin surat seperti itu, dan ternyata emang selama ini gue menaati Arima gitu. Nah kurang lebih kalau Kamome ini kan vibes-nya kan, atau bisa bilang vibes-nya kan mirip sama Shigatsuki Mino Uso kan, cuman bedanya surat yang ditampilkan ini emang surat-surat yang dimana dia tuh ingin dia tuh ingin menempati janjinya agar dia bisa kembali lagi 10 tahun yang akan datang, yang artinya dia sebagai tokoh utama, sebagai tokoh cerita lah gitu kan, dia harus ada gitu. Makanya ini ibunya sampai jadi novelis ya, maksudnya sampai akhirnya dia mewujudkan, lebih tepatnya kayak memberikan sebuah angin lah gitu kan, ke harapan ke Kamome sampai detik terakhir kalinya, dan akhirnya Kamome benar-benar nggak selamat kayak gitu. Jadi ya makanya ibunya respect banget sih sampai akhirnya nurutin maunya, sebenarnya bukan nurutin maunya Kamome ya, maksudnya lebih tepatnya benar-benar cinta banget sama Kamome, sayang banget sama Kamome sebagai putrinya gitu. merinding gue. Jadi aduh, enggak, gue nggak trauma, gue nggak lemah, enggak, tapi cuman merinding aja gitu ketika akhirnya hal-hal yang seperti ini mengingat gue dengan Shigatsuki Mino Uso, mirip banget. Jadi ya emang harus sering-sering gue terpacu adrenalin gue gitu ketika nonton drama yang kayak begini gitu. Jadi katanya sih soul, katanya komedi, tau-tau isinya begini ya, Jun Maeda banget lah. Nah ini yang terakhir nih, ini yang sampai sekarang gue tadi sempet bingung gitu kan, soal
eh, soal kupu-kupu ini. Di awal episode itu kan sudah disinggung kan kalau emang kupu-kupu ini tuh kayak bener-bener misterius banget lah gitu. Jadi kayak sebenarnya nih kupu-kupu ini datang dari mana gitu loh. Sampai akhirnya si Hairi kan sempet bingung kan. Kayak what ini kupu-kupu apa nih gitu kan. Cuman lewat gitu kan. Tahu-tahu di situ deket ada si Roha dan ternyata si Roha muncul gitu kan. Nah, ini maksudnya apa gitu kan. Dan ternyata tadi ketika ibunya cerita gitu kan bahwa ketika dia mengalihkan pandangannya eh, lebih tepatnya ketika dia mengalihkan pandangannya lah seperti itu kan, kopernya hilang gitu loh. Kan dia ke pulau itu kan sendiri ya kan, dia kan ke pulau itu sendiri gitu kan dengan eh, dia ke pulau ini sendiri dengan bawa kopernya gitu kan, kopernya dia gitu kan. Dan ternyata ketika dia mengalihkan pandangannya kopernya udah hilang gitu loh, yang artinya ini ada hubungannya dengan Kamome gitu kan, ketika apa kupu-kupu itu terus datang gitu kan eh, di pulau ini gitu. Maksud gue gini, apakah sebenarnya kupu-kupu itu emang sebenarnya adalah apa sih, kayak semacam bukan misterinya ya, apa sih, kayak anomalinya. Nah itu, jadi apakah sebenarnya kupu-kupu di sini adalah anomalinya, yang artinya adalah sebenarnya itu adalah legendanya gitu. Maksudnya gini, mungkin bisa jadi kupu-kupu itu kayak semacam kayak sebuah pertanda kalau lu bakal dikasih sebuah ingatan yang dimana lu nggak tahu gitu, kayak semacam ilusi lah gitu, kayak inilah, kayak kalau di Itachi kan mungkin burung gagak ya, tapi kalau ini emang kupu-kupu modelannya gitu. Jadi artinya sebenarnya sebenarnya gini, maksudnya sebenarnya tidak ada terlalu hal yang kalau dibilang mistis juga sih iya gitu kan, tapi maksudnya nggak sampai yang mengancam orang gitu loh. Maksudnya gini, jadi kayak sebenarnya kupu-kupu itu kayak semacam hal yang anomali di sini, yang dimana lu akan dituntun sama orang-orang yang sudah nggak ada gitu. Nah makanya ketika tadi Umi nggak ada gitu kan, toto jadi kupu-kupu. Nah sebenarnya nih ada apa nih gitu loh. Maksudnya gini, apakah gue menduga jangan-jangan anomali ini emang datang dari seseorang. Maksudnya apakah ada seseorang gitu kan yang bisa mengendalikan kupu-kupu itu gitu kan, atau mungkin emang sebenarnya kupu-kupu itu emang legenda di pulau itu gitu, ngerti nggak? Jadi artinya emang nggak ada yang tahu misteri tentang kupu-kupu itu gitu. Jadi tahu-tahu kupu-kupu itu datang membawa sebuah ingatan, sebuah kenangan, sebuah hal-hal yang mungkin Hairi nggak tahu gitu kan, tahu-tahu muncul gitu loh. Makanya Kairi kan diliatin Kamome kan, tahu-tahu kopernya ada di Kamome aja gitu kan, seolah-olah Kamome itu seolah-olah kupu-kupu itu menjadi Kamome kayak gitu loh, yang artinya di situ Hairi bertemu dengan kupu-kupunya Kamome. Nah itu jadi makanya ini gua nggak tahu ya, gua ngebayanginnya sih gitu sih. Jadi kayak dibanding gua mengarah ke apakah ada seseorang yang mengendalikan kupu-kupu, sepertinya gue menganggap bahwa kupu-kupu ini adalah anomalinya gitu loh. Jadi kayak kupu-kupu itu kayak semacam anomali di pulau ini aja gitu loh, yang mungkin Hairi nggak tahu gitu loh. Itu sih, jadi makanya gue nggak tahu jujur, gue blank, nggak tahu eh, sebenarnya apa yang terjadi. Bahkan ibunya juga nggak tahu gitu kan. Jadi ya sebenarnya yang dipikirin itu kan Kamome udah nggak ada, di tempatnya Kamome itu udah nggak ada di awal gitu kan. Dan di situ ibunya bawa ke apa cuma bawa koper doang ke pulau, dan tahu-tahu koper udah nggak ada gitu. Jadi makanya kan tadi kan tiba-tiba kan si ibunya ngomong gini kan, kamu kok nemu kopernya di gua gitu lah. Emang sama ini gua ngomong sama siapa gitu kan. Kalau gue jadi Hairi kan begitu kan. Jadi kalau gue jadi Hairi kan gue sama ini ngomong sama siapa gitu. Dan ternyata ketika di situ, oh berarti emang kupu-kupu itu tuh kayak semacam menuntun atau bisa menuntun Hairi agar bertemu dengan Kamome di masa yang sekarang gitu. Padahal kan emang Kamome kan udah nggak ada gitu. Jadi kayak semua ingatan aja gitu. Ya gue nggak tahu. Mungkin teman-teman bisa isi komentar gitu kan, apakah sebenarnya kupu-kupu itu anomali, emang beneran emang cuma jadi legenda atau misterinya, atau memang kupu-kupu itu sebenarnya ada yang ngendaliin. Nah itu, jadi makanya isi di komentar, oke? Itu sih, jadi gue penasaran juga gitu kan. Toto Umi tadi juga nggak ada gitu, ya gue juga bingung gitu kan sebagai penonton only gitu kan, anime only. Yaudah itu aja sih dari gue. Masih gue subscribe dan isi komentar kira anime spring apa yang kali ingin terus gue bahas 10-10 no debat. Gue sampai mau nangis, gue nggak jadi, gue nggak, karena
Karena satu udah pasti bingung, yang kedua ya karena sedih, itu aja sih. Karena tadi momennya sedih terus bingung aja gitu ketika tahu-tahu tiba terjadi begitu aja gitu. Jadi kaget aja gitu kan tahu-tahu. Gitu. Kecuali kalau emang dibuat dari awal ya baru gue ngerasa kayak sedih sih ketika nggak tahu kalau ternyata si Kang Momi sakit. Tapi kalau ketika tahu ternyata Kang Momi udah dari awal udah nggak ada, rasanya kayak bingung aja gitu. Gitu. Tapi sedih sih sedih karena emang tadi momennya sweet banget gitu. Jangan lupa like, suka, kalau tinggal di share saja dan notifikasinya agar lebih gue dan saya pun lagi demi gue selanjutnya, dan bye.